Well, ladies and gentlemen, kali ini kita berkesempatan ngobrol bareng dengan JM-nya Bukit Darmo Golf. Kita lihat sama-sama di areal putting green atau lebih tepatnya di areal dekat tee box 1. Kita lihat view yang cukup indah dengan matahari cerah menyinari di ujung driving range. Sebentar lagi kita ketemu dengan beliaunya, sang JM Bukit Darmo. Tapi kali ini cerita dilanjutkan dengan topik yang lebih santai dan rileks karena kita mau bicara tentang what is going on, dan selama ini kita mau pengen belajar banyak tentang pengalaman-pengalaman atau telling story apa yang terjadi pada beliaunya. Tanpa disadari kamera sudah roll on, tetapi kita masih bincang-bincang untuk mempersiapkan untuk rekaman. Whatever it is, inilah cerita selanjutnya dan let's check it out. Thank you. Semua dicoba ya bos ya. Dapat dari kopi ya. Enjoy balapan ini. Jadi selalu enjoy sama yang happy melakukan hal seperti itu. Ternyata saya enjoy aja. Jalan ya. Iya. Siapa? Budiano Tanto, BNI turnamen dulu selalu disebut aku pindah ini. Kapan Pak Budi? Aku Pak Budi kapan itu? Saya sebut dia juga. Terakhir aku memang kok dia sempat ke sini tahun 2019 kalau acaranya BNI waktu itu. Kan Honda atau Dek? Aku tahu loh. Iku nang Pak Jaya Lapindo. Ini yang lumayan nih, Pak Jaya. Okay, ladies and gentlemen, welcome back to Sugianto Dream Channel. Kali ini di samping saya sudah ada Pak Mifto. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ringan, santai, yang intinya adalah tidak hanya orientasi bisnis, tapi orientasinya adalah untuk memberi inspirasi dan telling story tentang pengalaman dia. Let's continue. Halo Pak Mifto. Selamat sore Pak Sugi. Oke, Ya. bisa Kita copot ya? Boleh, nggak apa-apa ya? karena Oke. kita kan sudah sehat semuanya dan Iya. hari ini kita ingin tahu tentang Pak Mifto lebih jauh. Kita tahu Pak Mifto ini anak tentara. Jadi ceritakan dulu didikan anak tentara dan kemudian sekarang didik anak bisa sekolah ke luar negeri, gimana ceritanya? Ya sebenarnya ya pertama ya kita bersyukur ya Oke. dengan kondisi yang sekarang ini kita masih eksis lah ya, apalagi untuk industri golf gitu ya. Nah kalau bicara misalkan anak tentara ya, Oke. jadi anak kolong ya Pak. Ya nggak kolong. Ya saya sih yang merasakan sampai saat ini ya bersyukur ternyata apa yang dulu waktu kita masih kecil itu ya didikan dari Bapak almarhum ternyata itu membekas sampai sekarang, terutama masalah disiplin. Oke, what is discipline all about yang Ya. diajarkan orang tua ke Pak Mifto? Ya contoh simpel kalau dulu misalkan jam 12 Oke. itu harus tidur siang. Oke. Nah kalau nggak tidur siang ya Bisa kopel di- pagi. Oh. Ya. Nah jam 1 bangun, lantas jam 3 itu dari berlima saudara udah dapat tugas. Oke. Siapa Tugas apa yang itu? nyapu, Oke. siapa yang nyiram tanaman, Oke. siapa yang bersihkan halaman, ada sendiri semuanya. Sehingga menjadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu karakter insya Allah. Sekarangnya ini kita Oke, merasa jadi karena kebiasaan yang dilakukan menjadi disiplin diri Iya. untuk menghadapi situasi yang memang menuntut diri kita harus melakukan hal itu, bukan? Iya, iya betul. Jadi kadangkala itu kita merasakan kalau sekarang ini misal nih kalau kita oke kita janjian besok jam 7 ya. Nah, jadi sebelum jam 7 itu insya Allah kita sudah hadir.
Nah, kalau bisa merasakan yang kita tunggu nggak hadir, kadang-kadang perasaan di sini, aduh gimana ya. Nah, itu saya juga bersyukur. Nah, ternyata dari situlah kita disiplin itu ditempa dari mulai kecil. Nah, ada satu lagi misalkan, ya akhirnya terasanya itu sekarang. Kalau misalkan kita dulu hobi, kalau zaman kecil itu kita punya hobi misalkan kelinci ya, atau marmut gitu ya. Ternyata dampaknya sekarang. Kenapa? Kalau kita misalkan kita main nih sore kita lupa, oh ya lupa aku belum cari rumput ya, belum kasih makan ya, tanggung jawab akhirnya kayak gitu loh. Nah itu dampaknya sekarang ini. Jadi kalau misalkan sekarang anak-anak kita itu kita kasih tanggung jawab, sebenarnya itu adalah proses disiplin supaya kelak itu akan menjadi karakter yang positif. Itunya. Sekarang kita sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita. Dan apakah yang diajarkan buat anak-anak kita juga sama yang didapat dari orang tua, atau how you do it? Ya sebenarnya kan itu berbeda dengan zaman dulu. Karena memang situasinya juga berbeda. Nah paling tidak itu yang kita lakukan adalah dari masing-masing anak itu harus tanggung jawab dulu terhadap dirinya masing-masing. Contoh misalkan ya di rumah ya kita bagi ya paling tidak harus bersih-bersih dulu atau apa kan gitu loh bagi. Oke, ladies and gentlemen, it's nice to be continue, tapi kita mau break dulu dan kita akan lanjutkan selanjutnya. Oke, thank you.